dengan pembukaan Undang-Undang Dasar NRI 1945. Yang ketiga, penjabaran Pancasila dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 45. Yang terakhir yaitu implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan Hankam. Oke, kita masukin yang historis yaitu Pancasila. Di mana kita sudah mengetahui sejarah dari terlaksananya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, di mana saya sudah menjelaskan secara singkat ya, secara garis besar. Tidak jauh beda dengan yang ada sekarang ini juga, cuman ada penambahan di mana BPPKI melaksanakan sidang sebanyak 2 kali. Dasar negara ya, dalam pengertian historisnya merupakan hasil pergumulan pemikiran para pendiri negara yaitu Founding Fathers untuk menemukan landasan atau pijakan yang kokoh untuk di atasnya didirikan negara Indonesia. Sangat jelas di sini ya bahwa untuk mendirikan atau mendirikan suatu negara kita harus mempunyai suatu landasan atau pijakan di mana semua ini yang sudah dilaksanakan oleh para Founding Fathers yang mana kita sudah tahu sejarahnya yaitu perjalanannya. Oke, saya lanjutkan dengan BPPKI dibentuk tanggal 29 April tahun 1945 dengan anggotanya 63 orang, yaitu ketuanya Dr. KRT Rajiman Widodiningrat dan wakil dari negara Jepang yaitu Ichibase Yoshio dari Jepang ya, para wakil dari Jepang, dan R. Panji Suroso sebagai sekretariatan. Di mana BPPKI itu melaksanakan sidang sebanyak 2 kali. Yang pertama tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945 dan yang kedua tanggal 10 Juli sampai dengan tanggal 17 Juli tahun 1945. Di sini sudah sangat jelas ya, Anda juga sudah mempelajari, cuma ada penambahan di mana pelaksanaan daripada rapat yang kedua itu di sini dijelaskan terjadinya sesuatu yang membentuk suatu panitia kecil yang dikenal dengan panitia 9 ya. Itu untuk menampung para usulan-usulan yang bersifat perseorangan dan kelompok kecil yang mewakili dari kelompok yang istilahnya sampai 10 orang. Nah, dalam membuat dari panitia 9 itu dia dapat melakukan rumusan-rumusan yang disebut dengan rancangan Mukadimah Hukum Negara, di mana dalam RMHD itu terbentuk dengan adanya Piagam Jakarta 22 Juni tahun 1945. BPPKI dibubarkan oleh negara Jepang yaitu pada tanggal 9 Agustus 1945 dan dilanjutkan pembentukan Panitia Persiapkan Kemerdekaan Indonesia dengan yang disebut dengan PPKI. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI langsung mengadakan suatu rapat di mana dalam rapat itu untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, di mana di dalamnya ada suatu sila-sila dari Pancasila di alinea keempat. Sebelum pengesahan ada perubahan atas Piagam Jakarta atau disebut dengan RMHD atau RHD ya, di mana dari wilayah bagian timur para tokoh agamanya mengusulkan ke panitia ya, di mana lebih baik
sila pertama dari rumusan Piagam Jakarta itu yaitu ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pengikutnya itu minta dirubah. Nah, dengan di atas prakarsa oleh Pak Muhammad Hatta, disetujuinya dengan panitia 9 itu dan yang lainnya perwakilan dari tokoh-tokoh agama, sehingga sila pertama berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Itulah secara singkatnya, Anda bisa baca nanti di buku untuk mengenai penjabaran dari Pancasila sebagai dasar negara dan historis. Lanjutnya, untuk hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia ini ya, sampai dengan penjabaran ya Pancasila dalam bidang dan batang tubuh serta implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara bidang politik dan ekonomi. Ini Anda bisa membaca ya, kan bukunya sudah sebagian yang sudah ada ya, kecuali nanti yang menyusul. Nanti saya bagikan besok ya, hari Jumat. Ini tolong Anda baca aja ya, hubungan Pancasila dengan pembukaan dan penjabaran dan implementasi. Dan penjabaran dalam Pancasila ini adalah ketentuan atau mengkelompokkan daripada batang tubuh daripada Undang-Undang Dasar 1945, di mana di situ ada pengelompokan dalam bidang pemerintahan, dalam bidang ekonomi, terus dalam bidang pendidikan, hak dan kewajiban. Nah, untuk diimplementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan itu, di situ terdapatnya suatu pasal-pasal yang mana dalam diimplementasikannya ke dalam suatu cerita atau suatu kejadian, yang mana beberapa contoh sudah ada di dalam buku tersebut. Ya, untuk rekan-rekan tolong Anda saya tugaskan ya, untuk persiapan Anda baca aja ya, karena di dalam penjabaran dan implementasi ini hanya suatu contoh-contoh aja dan hanya tidak perlu dijelaskan ya, karena dengan Anda membacanya sudah paham, karena itu sudah jelas berkaitan dengan pasal-pasal ya dan ayat yang dimana terdapat 16 bab dan 37 pasal serta 4 peraturan serta 2 aturan tambahan. Dan juga Anda bisa nanti memilih daripada soal yang Anda akan sampaikan kepada saya ya, atau memang oke ya. Gimana rekan-rekan? Paham belum maksud saya? Paham ya. Jadi mengenai penjabaran implementasi itu semuanya itu kita tidak perlu saya jelaskan di sini. Anda bisa baca aja di bukunya, karena itu tidak terlalu banyak pertanyaan ya. Itu hanya cerita aja, hanya pengelompokan dan implementasi dengan kenyataannya. Anda baca ya. Dan kita memasuki untuk persiapan UTS di minggu depan, di mana bahan materinya itu dari bab 1 sampai bab 4. Nanti Anda baca aja. Nah, setelah Anda membacanya dan Anda pilih topik atau sebagian dari bab 1 atau bab 4 yang Anda merasa nyaman, Anda gampang untuk mengingatnya dan gampang juga untuk memahaminya. Jadi di sini Anda bisa menyampaikan kepada saya yaitu topik yang Anda pilih, dan di mana topik itu semuanya ada di dalam diktat ajar tersebut. Ya. Dan pelaksanaannya mulai minggu depan, serta saya bagi 2 untuk minggu depan nanti diatur oleh siapa, dan minggu berikutnya nanti diatur oleh ketua kelas ya, siapa-siapa aja nanti ya rekan-rekan yang mau bersedia
untuk mengikuti ujian di hari pertama dan di hari kedua. Itu semua teknisnya saya serahkan kepada ketua kelas. Karena apa? Kalau ada sesuatu yang misalnya dia sudah terdaftar di minggu pertama, ternyata ada gangguan-gangguan, misalnya ada sinyal, atau mati lampu, atau ada hal-hal yang tidak bisa dilepaskan, maksudnya harus dilaksanakan sehingga tidak bisa ikut ujian. Nah, saya mengharapkan pada rekan-rekan untuk melapor ke ke ketua kelas. Oke. Sekarang saya akan bertanya kepada Anda atau Anda akan sharing ke saya untuk pelaksanaan ujian besok, karena dalam pelaksanaan ujian nanti itu saya tidak mau ada lagi istilahnya untuk ditanya kepada saya masalah teknis dan caranya. Saya langsung bertatap muka dengan Anda, dengan saya acak dari 15 orang yang masuk ke partisipan di monitor atau di Teams. Mengenai absensi, saya anggap semuanya hadir dalam absensi, tetapi yang nanti yang bisa mengikuti partisipan itu 50% dari jumlah mahasiswa yang ada, yaitu yang bisa untuk melaksanakan ujian UTS. Oke, sampai di sini silakan yang ingin bertanya rekan-rekan, khususnya ini ketua kelas, kalau yang memang kurang paham silakan ditanya. Karena satu, tugas ketua kelas adalah mencatat daripada hasil penilaian atau nilai yang langsung diberikan oleh saya nanti dengan pertimbangan ketua kelas. Yang kedua, ketua kelas berkoordinasi dengan rekan-rekannya bagi yang bisa hadir dan tidak bisa hadir dan diberikan kesempatan di minggu kedua. Dan di sini ketua kelas tidak mengikuti ujian UTS, ya. Saya ingatkan lagi, ketua kelas tidak diwajibkan mengikuti ujian UTS karena ketua kelas di sini adalah sebagai tangan kanan saya atau sebagai tangan panjang daripada saya. Jadi ketua kelas hanya memperhatikan terus mengkoordinasikan pelaksanaan UTS. Ingin bertanya, Pak? Ya, silakan. Saya Pak. Ketua kelas. Saya Oh, ini bilang dong. Ya. Tadi sudah saya sampaikan ya, job list-nya ya. Ada pertama, mengkoordinasi daripada rekan-rekan yang mengikuti ujian periode pertama dan periode kedua. Jika di periode pertama ada yang gangguan sinyal atau lampu mati atau ada sesuatu yang harus dilaksanakan yang tidak bisa dia laksanakan, ya tetap dilaksanakan sehingga ujian UTS dapat dikalahkan. Dia minta izin kepada Mas Eli, maka Mas Eli bisa mengizinkan dia untuk mengikuti di minggu depan. Ya. Terus yang kedua, jika di dalam pelaksanaan UTS dia terganggu sinyal sehingga susah saya dengar karena sinyal, itu bisa diulang setelah rekan-rekan yang terdaftar itu dia bisa mengikuti di belakangnya. Jadi bisa menunggu daripada sinyalnya baik di dalam pelaksanaan nanti bisa diundur di belakang. Saya mengharapkan ini kan hanya 3 menit ya, 3 sampai 5 menit. Jadi saya mengharapkan Anda carilah sinyal yang benar-benar bagus sehingga dalam pelaksanaannya itu Anda bisa berhadapan langsung dengan saya dengan lancar.
Yang selanjutnya untuk Mas Eli ya, nanti mencatat nilai dari teman Anda yang pada saat itu saya berikan pengampuhannya nilainya sekian, misalnya nilainya 80 gitu. Tapi nanti kalau kata Mas Eli, Pak dia aktif di dalam bertanya, dia ini bisa nggak dinaikkan? Ya nanti bisa juga saya pertimbangkan. Langsung kamu catat ya nilainya. Dan yang keempat, kamu tidak mengikuti ujian UTS ini secara otomatis atau secara secara otomatis, secara langsung lah Anda sudah bisa mendapatkan nilai dari saya khususnya ya untuk ketua kelas. Jadi ketua kelas sudah bekerja sebelum untuk pelaksanaan ujian ini. Itu Mas Eli, paham? Kira-kira Yang menentukan saya dari partisipan aja ya, biar saya aja Mas Eli ya. Nah, nanti kan soal-soal itu ya, tugas yang kelima nih, kan soal itu nanti Mas Eli rekap ya, nama, NIM, soal ya, terus ujiannya dikelompokkan hari pertama, periode pertama tuh siapa aja. Nah, berarti yang sudah Mas Eli kelompokkan di hari pertama itu nanti yang wajib hadir di partisipannya di monitor saya. Kalau ada nama yang tidak direkap sama Mas Eli ya, terus tampil di partisipan saya, itu saya anggap diskualifikasi atau dia melanggar daripada aturan yang dibuat oleh Mas Eli. Jadi saya membackup Mas Eli. Jika Mas Eli sudah bekerja, apapun hasilnya itu saya backup ya untuk memberikan sanksi jika dia melanggarnya. Contohnya, misalnya Mas Eli sudah menentukan 20 mahasiswa ya di partisipan di hari pertama atau minggu ke-7, nama-namanya kasih ke saya sama soalnya. Ternyata pas saya lihat ya, pas saya lihat ini, oh ternyata ada yang namanya tampil tetapi di daftar Mas Eli itu tidak ada. Nah, itu saya akan berikan diskualifikasi atau dia akan kena sanksi ya. Nanti kita bisa selesaikan sih ininya masalahnya. Itu Mas Eli. Pak, izin nanya Pak. Silakan. Menurut pernyataan Bapak tadi, jadi yang untuk sesi kedua tidak boleh ikut atau hadir di sesi pertama ya Pak? Iya betul. Tetapi nanti saya absen, tetap saya absen Anda. Berarti yang sesi kedua tetap hadir di sesi pertama, tapi tidak diizinkan untuk memasuki Microsoft Teams ya Pak? Iya betul. Tapi saya beri Anda tuh hadir. Keadaan tetap saya isi penuh. Cuman Anda tidak boleh tampil aja di partisipan ini. Berarti Pak di sesi kedua yang hadir itu hanya sesi kedua, sesi pertama tidak boleh ikut lagi ya Pak? Betul. Oke Pak, terima kasih Pak. Kecuali ada dua ya. Di waktu pelaksanaan ujian dia sinyalnya hilang atau mati lampu ya, itu bisa dipindahkan ke sesi kedua. Atau dia ada halangan dengan sesuatu yang tidak bisa dia tinggalkan, maka itu bisa dengan syarat dia harus melapor melalui WA ke Mas Eli. Nah, untuk sesi kedua ya, itu memang terjadi seperti itu, nanti kita berikan kesempatan. Tapi makanya saya mengharapkan kepada Anda semua nanti carilah sinyal yang baik, karena saya perlu 3 menit kok untuk menjawab
yang Anda buat soalnya. Oke, silakan. Mas Ali, ada yang kurang jelas? Silakan ditanyakan. Pertemuan ke-8 di luar kuliah, di kuliah jam 1:04. Ya, cuman minggu depannya. Kan besok kan pertemuan ke-7 ya kan? Ya kan? Nah, terus nanti pertemuan ke-8 gitu. Oh, yang sudah ikut ujian di pertemuan ujian pertama itu sudah tidak hadir lagi nanti di ujian yang kedua. Jadi partisipannya itu hanya yang kelompok 2 itu yang berhak untuk tampil di Teams. Tetapi untuk absensi saya bikin masuk semua. Nggak perlu hadir, tapi absensi saya buatkan semuanya hadir. Supaya tidak mengganggu, Mas. Oke. Rekan-rekan yang lain, ya silakan. Berarti untuk pertemuan ke-9 siapa namanya? Terry ya. Ya. Jadi Pak, berarti untuk pertemuan ke-9 semua baru ngumpul lagi ya Pak untuk penyampaian materi. Betul. Kita lanjutan untuk materi atau kita istirahat dulu karena habis UTS. Ya, ketemu-temu ngobrol-ngobrol sebentar aja, absensi selesai. Kan masih ada terima kasih Pak. Masih ada pertemuan ke-10, ke-11, ke-12, 13, 14. Ya kan? Bisa aja kayak gitu. Kan setelah UTS kita bisa istirahat dulu kan, seperti itu kan. Rekan-rekan yang lain silakan. Maaf Pak, mau nanya lagi Pak. Soalnya masih banyak yang bingung. Iyalah. Ini Pak. Harus tanya. Iya Pak. Soalnya itu Pak dibuat sendiri atau dibuatin sama Bapak? Nanti soal kita masuk ke sesi pembuatan soal ya. Ini baru masuk ke sesi teknis daripada pelaksanaan. Oke Pak, siap-siap. Oke, ya. Pak. Gimana di dalam teknis pelaksanaan, sudah paham semua? Paham Pak, paham. Paham ya? Oke, saya masuk ke teknis daripada soal ujian UTS. Soal ujian UTS itu ya nanti Anda membaca dari bab 1 sampai bab 4 dan Anda memilih satu saja topik atau subbagian dari satu bab atau dari bab berikutnya. Anda buat satu saja soal, tetapi yang Anda senangi, yang Anda sukai dari bab 1 sampai bab 4. Nah, setelah Anda kuasai daripada topik yang Anda inginkan atau subbagian yang Anda pilih, itu setelah Anda kuasai baru Anda buatkan soal. Jadi soalnya itu nanti yang saya tanyakan dan Anda bisa paham. Gitu loh. Contoh ada di depan ada buku Anda kan? Ada. Ada Pak, ada. Ada Pak. Ya, misalnya di saya Pancasila sebagai kajian sejarah bagi bangsa Indonesia. Di situ kan ada subbagian prakemerdekaan, subbagian era kemerdekaan, subbagian era
Orde Lama, sebagian era Orde Baru, sebagian era Reformasi. Ya, contoh nih ya. Nah, Anda tuh boleh pilih salah satu dari sebagian itu. Nah, Anda ambil topiknya yang mana. Misalnya Anda mau ngambil topiknya pra kemerdekaan. Berarti Anda harus kuasai yang sudah ada di diktat itu, Anda baca, ya. Terus Anda lihat daripada alur ceritanya per paragraf. Ya, misalnya yang dari awal itu kan alurnya lah mengenai sejarah, ya, di mana di situ ada zaman kerajaan. Ada kerajaan Kutai, ada kerajaan Sriwijaya, dan ada kerajaan Majapahit. Terus lanjut ke apa gitu per paragrafnya. Nah, nanti tuh Anda ceritakan yang ada di topik yang Anda pilih tadi. Nah, kalau Anda menceritakan itu, kan kalau memang sesuai dengan inti-inti yang ada di topik prakemerdekaan itu berarti Anda paham dengan apa yang Anda pilih. Dan Anda nyaman dalam menyampaikannya. Makanya kalau bisa dibacanya berulang-ulang sampai paham sekali. Nah, kalau sesuai dengan urutan per paragraf, intinya kena, itu berarti Anda sudah mampu menyampaikan kemaksimalan Anda kepada saya untuk diberikan nilai atau diampuh nilai oleh saya nantinya setelah Anda menceritakan itu semua. Paham belum kayak gitu? Contoh lagi yang kedua, misalnya Anda memilih di Orde Lama atau ya bolehlah Anda memilih di Orde Baru. Dalam Orde Baru itu kan ada peralihan dari Orde Lama ya, dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto ya, itu pada tahun 1967. Nah, itu Anda langsung memasuki Pancasila ya di zamannya Orde Lama, Orde Baru itu berarti kekuasaan beralih ke Presiden Soeharto. Nah, itu kamu ceritakan tuh dari Presiden Soeharto, terus misalnya pada tanggal 1 Juni dia menyampaikan dalam pidatonya dalam pelaksanaan ulang tahun Pancasila ya, hari lahir Pancasila tahun 67 atau tahun 68, yang ada di diktat buku itu. Nah, setelah itu ada lagi menceritakan dari Ajas Tunggal, terus maksud lagi ada sampai dia lengsernya di tahun 1998 ya, tanggal 21 Mei, kayak gitu Mbak. Contohnya. Kalau mau ngambil mengenai penjabaran daripada Pancasila dengan batang tubuh, itu boleh juga. Itu kan ada di situ mengenai kelompok-kelompok daripada penjabaran mengenai Undang-Undang Dasar batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu Anda boleh mengkelompokkan terus membagi pasal-pasalnya, boleh Anda ceritakan. Dalam historisnya boleh juga Anda sampaikan, itu kan dalam pelaksanaan kenapa dalam perumusan atau pergumulan daripada terjadinya Undang-Undang Dasar sebagai dasar negara, di mana Pancasila dilaksanakan oleh beberapa pelaksanaan susunan dari panitia BPUPKI, terus sampai BPUPKI menjadi dari PPKI. Ya, terus lanjut ke pelaksanaan sidang dan ada perubahannya sila pertama dalam RMHD itu contoh kalau historisnya. Kalau dalam dasar hubungan Pancasila dengan dasar undang itu boleh juga di situ ada teorinya mengenai
materi, ya, kausal, terus ada dari pencitraannya, terjadinya pembukaan sebab berkaitan dengan batang tubuh 45, itu juga bisa diceritakan. Jadi saya mengharapkan yang Anda pahami saja, pilih yang mana. Tetapi jangan buat soal yang sesingkat-singkat jawabannya. Misalnya contoh soal yang salah ya. BPPKI berapa kali BPPKI melaksanakan rapat dan dipimpin oleh siapa, berapa jumlah anggotanya, ya, dan pada tahun berapa dilaksanakan. Yang jawaban mudah kan, ya kan? BPPKI melaksanakan rapat 2 kali, yaitu tanggal 29 bulan Mei sampai dengan 1 Juni tahun 1945, terus dilanjutkan lagi yang kedua rapat tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli tahun 1945, anggotanya 63 dan ketuanya Dr. Rajiman Widodinata. Itu kan jawabannya singkat ya. Itu soal yang salah karena sebelumnya ada penjelasan. Penjelasan itulah yang ada dalam topik historis Pancasila. Jadi kalau yang benar adalah yang diambil topik historis Pancasilanya, bukan bagian-bagian kecil yang perlu dibuatkan soal. Mohon maaf, ada yang paham atau tidak ini? Silakan ditanyakan yang tidak paham, silakan kepada rekan-rekan. Sejumlah 39 mahasiswa masa nggak ada mau nanya, atau alhamdulillah kalau memang semuanya paham ya. Tetapi jangan sampai nanti yang saya sudah anggap Anda paham dalam pertemuan ini, ternyata dalam pelaksanaan nanti Anda tidak paham. Misalnya Anda tidak menyetorkan soal kepada Mas Eli, itu salah total. Kedua, Anda menyampaikan soal dengan yang saya contohkan tadi, soal yang salah. Gitu. Tolong kesempatan ini untuk bertanya. Nanti pelaksanaan UTS sudah ada tidak lagi bertanya, langsung jalan, langsung go. Maaf Pak, izin untuk bertanya. Oke. Siapa sebutin namanya? Saya Ilham Jaya Pratama, Pak. Ya, kenapa Mas Pratama? Untuk mengetahui bahwa soal kita itu termasuk soal yang benar atau salah itu gimana ya Pak? Ataukah ada seleksi dulu dari Bapaknya sendiri? Terima kasih Pak. Oh ya. Jadi soal itu kamu buat ya secara otomatis itu kamu akan bisa menulisnya dengan syarat apa? Kamu paham topiknya. Topiknya kamu sudah pilih nih, misalnya dari bab 1 sampai bab 4 ya. Sudah Anda pilih satu topik atau satu subbagian. Setelah Anda paham, pasti itu soal akan muncul tersendirinya. Misalnya, setelah Anda paham, jelaskan perjalanan dari dari prakemerdekaan, ya. Nah, terus sudah itu, pas sudah kamu bilang kayak gitu, ya udah nanti saya tanya kan, coba kamu jelaskan di kajian sejarah bangsa Indonesia kamu menyampaikan pertanyaan sebagai berikut ya. Jelaskan perjalanan historis atau perjalanan daripada prakemerdekaan itu.
Tolong Anda sampaikan. Nah, Anda cerita deh itu dari masa sejarah sampai akhir. Misalnya Anda membuat soal, jelaskan daripada Pancasila sebagai dasar negara dari historisnya Pancasila, dari historis Pancasila. Itu kan pertanyaan, itu kan gampang pertanyaan kan, ya kan? Nah jawabnya panjang kan. Nah jawabnya itu kamu tadi historis Pancasila apa aja kan? Misalnya dari yang saya sampaikan tadi, gitu Mas. Paham Baik Mas? Pak, terima kasih Udah paham penjelasannya. belum? Insya Allah paham Pak. Paham ya. Jadi soalnya nggak perlu banyak-banyak. Yang penting pemaham kamu terhadap daripada yang Anda pilih daripada topik yang ada di diktat. Karena apa? Kalau nggak lihat dari diktat, Anda akan mencari-cari di beberapa internet, ya kan? Terus mencari buku, membuat Anda sulit. Belum tentu jawabannya tersusun dengan rapi. Sistematiknya itu belum tentu rapi. Tetapi kalau sudah punya buku diktat ajar, Anda tinggal lihat, Anda kuasain aja tuh satu topik aja selesai. Dan suruh memilih lagi kan. Betul nggak? Mudah kan jadinya kan? Terarah kan? Ya, gimana rekan-rekan? Setuju nggak? Setuju Pak. Ya, gitu. Silakan ada yang ingin bertanya. Kesempatan Pak izin nanya Pak. Silakan. Sebutin nama ya. Nama saya Teridor Siboya Pak. Dengan Ya, NIM 2020 11345. Saya Ya. mau nanya Pak, berarti untuk membuat soalnya itu kita milih bab 1 antara bab 1 sampai bab 4. Terus misalnya saya pilih bab 3. Di bab 3 ada topik Pancasila Prakemerdekaan. Berarti saya buat soal tentang Pancasila Prakemerdekaan ya Pak? Iya, betul. Berarti tidak harus menguasai bab 3 kan Pak? Oh, tidak. Kan saya katakan tadi, pilih satu topik saja. Atau satu subbagian aja. Misalnya tadi di bab 3, kajian sejarah ya Bahasa Indonesia ya. Itu kan ada 5 topik kan. Betul nggak Mas? Mas apa tadi itu? Teori Pak. Mas Terry. Ya kan? Ada 5 kan? Ya 5 Pak, 5. Ya ada 5 ya. Anda tinggal pilih aja yang mana Anda sukai, yang Anda ingin Anda pahami, ya. Apalagi Anda bisa menambahkan cerita tersebut yang benar, yang tetap yang tidak keluar daripada inti daripada yang ada di situs. Misalnya sebagai contoh, itu boleh aja, gitu. Nah, setelah Anda sudah menguasai dari satu topik itu, nah Anda baru buat soal. Ya, kayak gitu Mas Terry. Benar yang tadi yang kamu sampaikan. Baik Pak. Jadi Pak, setelah kita buat soalnya, kita kasih ke ketua kelas. Berarti yang dikasih itu hanya soal kan Pak, bukan ikut jawaban? Bukan. Nah, soal aja kan jawabannya Anda pegang. Oke Pak, siap Pak, siap. Soalnya kamu lempar ke Mas Eli, nanti Mas Eli ke saya. Nanti saya yang bertanya kan, ya. Nah, Anda persiapan jawabannya aja. Tapi nanti saya acak. Berarti Bapak nanyanya hanya soal yang saya berikan kan Pak? Betul, hanya itu aja yang saya tanyakan. Baik Pak, ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Silakan yang lain. Siapa? Silakan. Pak, izin bertanya. Silakan, Mas. Saya Fariski Cornelius dengan NIM 2020-11266. Setelah misalkan nih Pak ya, kan nanti ada
Bapak bertanya tentang soal yang saya buat, terus saya menjawab. Terus nanti apakah Bapak kembali bertanya misalkan menyanggah dari pernyataan yang sudah saya buat? Ya, yang Anda sampaikan maksudnya. Iya Pak. Saya tidak menyanggah. Saya katakan saya sebagai pengampuh. Jadi yang saya nilai bagaimana Anda menguasai yang Anda pilih dari topik salah satu itu. Setelah Anda sudah menyampaikan saya, nanti kan saya lihat urutannya benar atau tidak. Kalau memang benar, ya, terus Anda paham, berarti kan ada nilainya. Oh iya Pak, baik Pak. Ya, jadi saya tidak menyanggah, ya, dan juga saya mungkin nanti bertanya untuk meluruskan aja. Misalnya kamu udah cerita nih, apakah benar itu kan sebelumnya ada lagi sebelum yang itu. Nah, kamu inget-inget tuh, ya. Nah kalau misalnya Anda lupa, kan di samping Anda ada buku tuh. Tetap aja Anda lampirkan buku Anda di sebelahnya ya. Walaupun saya tidak suruh, karena melalui online kan udah pastilah Anda menyiapkan buku di sebelah Anda lah ya. Kita jujur aja gitu ya. Daripada saya mengatakan tidak boleh lihat buku, itu lebih bahasa yang tidak bagus lah, karena walaupun Anda jadi kita berdosa, akhirnya kita berdosa. Anda berdosa terhadap saya jadi akhirnya. Kalau saya bilang, kamu saya larang membuka buku ya. Ya ternyata Anda kan karena online kan tidak kelihatan Anda mau buka buku atau tidak. Nah, padahal saya sudah melarang ya. Nah, Anda tetap buku, berarti Anda kan dosa, melanggar kan. Lebih baik kita supaya tidak ada dosa di antara kita. Makanya saya izinkan Anda buka buku. Bukunya boleh di sebelah kiri atau kanan, tengah. Carilah posisi yang enak kalau ditanya. Kalau Anda lupa menceritakan, Anda bisa lihat. Boleh melihat dengan melirik atau melihat di paragraf berapa Anda lupanya. Kalau Anda sudah membaca, mungkin itu Anda tahu kalau Anda lupa itu di paragraf berapa, di baris keberapa, Anda akan tahu kalau Anda baca ya. Ya, karena apa? Saya yakin setiap manusia kan beda-beda ya. Ada yang berani berhadapan dengan seseorang, ada setelah dia menguasai pemahaman atau pemahaman daripada yang dia pilih, di waktu pelaksanaannya dia melihat saya atau ketemu saya itu bisa juga menghilang, blank, dia lupa lagi, atau ada rasa groginya ya, atau demam monitor. Kalau dulu kan demam panggung, ini demam monitor. Bisa juga Anda keringetan dulu, bisa juga gitu juga ya. Bisa juga macam-macam lah. Nah, untuk menghindari itu, biar Anda percaya diri, letakkanlah buku Anda itu, buku diktat Anda itu di sebelah kanan atau sebelah kiri Anda. Ya. Karena apa? Anda ini sebentar satu, pemula daripada suatu pembelajaran. Kalau dari semester satu udah saya coba untuk Anda berani tampil di hadapan orang lain, itu nanti setelah Anda akhir daripada kuliah Anda atau pertengahan dari kuliah itu ada beberapa dosen yang seperti saya ini juga ya, biar Mas itu berani tampil. Karena apa? Nanti di waktu Anda akhir kuliah nanti itu ada ujian magang sama ujian tugas akhir. Nah itu kan langsung, kalau tidak musim pandemi, itu kan langsung bertatap muka secara langsung dalam satu ruangan. Kalau dalam musim pandemi ini sih memang melalui online. Melalui online aja kemarin saya perhatikan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari hasil magang dia. Kan hasil magang itu berarti hasil daripada suatu laporan magang. Nah itu ditanya, padahal dia yang buat atau yang buat siapa saya kurang tahu. Itu tanya masing dia grogi, masing gugup. Gitu. Mudah-mudahan Anda ini
Oh lupa sorry, Anda S1 ya. Kalau S1 tuh nggak ada juga nggak yang magang proposal ya? Ada kali nanti magang apa pembuatan proposal. Nah itu saya mengharapkan Anda ini sudah mampu gitu, maksudnya sudah biasa dengan itu. Kalau memang tidak biasa, ya mudah-mudahan 4 tahun ke depan Anda belajarlah dengan memberanikan diri tampil di depan orang lain, atau memang siap tampil di depan orang lain. Seperti itu tujuan saya sih Mas. Ya. Iya, Pak. Silakan yang lainnya. Izin bertanya, Pak. Silakan. Saya Mangaratua Simatupang dengan NIM 2020 11 250. Pak, jika nanti pada ujian sesi pertama, misalnya terdapat 20 orang, dan dalam 20 orang tersebut memiliki topik pembahasan yang sama, Pak. Maksudnya 5 dari antara 20 orang memiliki topik pembahasan yang sama, apakah boleh, Pak? Oke, itu saya perbolehkan ya. Kan saya katakan tadi, pilih yang nyaman ya, yang Anda sukai, yang Anda ingin mengetahui atau ingin memahami ya. Dan ini yang saya suka gitu. Itu kan hak berarti kan. Nah, hak itu kan di sila keempat ada butir-butirnya kan, ya kan. Nah, itu boleh-boleh aja Mas seperti itu ya. Saya yakin yang Anda sampaikan nanti walaupun sama topiknya, saya yakin penyampaiannya berbeda. Karena apa? Karena Anda tidak saya suruh membaca ya. Yang kedua, pemikiran seseorang itu pandangannya berbeda. Penyampaiannya berbeda. Tidak mungkin sama atau persis. Kecuali ujian melalui soal, pakai lembaran soal, bisa aja soal yang sama itu akan mempunyai jawaban yang sama dengan teman-teman Anda. Karena apa? Karena di sini adalah apa? Karena lembaran jawaban soal itu dilakukan ujian dengan yang kebersamaan, di mana isi daripada soal itu adalah bukan soal sebagai penjabaran. Bukan soal sebagai soal yang sifatnya monoton atau satu aja. Itu. Nah, kalau kita menggunakan soal, itu jawabannya mungkin bisa sama persis. Kemungkinan bisa sama persis. Ya, tetapi kalau interview seperti yang saya laksanakan ini ya, itu mungkin berbeda. Karena apa? Pendapat orang itu berbeda. Intinya pasti sama. Tahunnya, pelaksanaannya pasti sama. Tetapi narasinya itu berbeda yang disampaikan ke saya. Ada pasti yang berbeda. Tapi kalau untuk tahunnya mungkin boleh sama. Terus tokohnya mungkin boleh sama ya. Karena kalau berbeda dengan orang lain berarti Anda salah. Tapi narasinya atau penyampaiannya ke saya itu, saya yakin itu berbeda. Seperti itu Mas. Berarti saya perbolehkan. Oke Pak, makasih banyak Pak. Sama-sama. Ada yang lain silakan. Gimana Mas Eli, sudah mengikuti yang tadi rekan-rekan Anda bertanya ke saya? Sudah ya, paham ya Mas Eli ya?
Silakan yang lain. Hanya pada iya boleh siapa? Boleh ditunjuk gitu sama Mas Eli. Wanitanya tadi saya dengar belum ada yang bertanya ya, atau baru dua orang tadi yang bertanya. Saya mau nanya Pak. Ya. Perkenalkan Pak, nama saya Romani Adelia dengan NIM 2020-11239. Saya ingin bertanya Pak, Pak, apakah tingkat kesulitan dari soal yang kami buat itu mempengaruhi bobot penilaian, Pak? Tingkat kesulitan dari soal yang kami buat itu mempengaruhi juga nggak? Mempengaruhi bobot penilaian, Pak? Tingkat kesulitan dari soal yang kami itu. Dari soal? Dari soal yang kami buat itu mempengaruhi juga nggak Pak untuk bobot penilaian itu? Kalau tingkat kesulitan, tingkat soal ya kesulitan ya, itu menurut saya tidak ada, Mbak. Yang ada di dalam Anda menyampaikan narasi kepada saya, itu ada tingkat kesulitan. Karena apa? Anda bisa lupa ya, bisa blank karena menghadap saya. Ya. Itu bisa terjadi. Tapi kalau tingkat kesulitan di soal saya rasa sih nggak ada ya, karena soal saya bacakan, terus Anda kan membuat penyampaian ya kan. Nah, tingkat di dalam penyampaian itu mungkin ada tingkat kesulitan. Pertama menghadap saya ya. Yang kedua kan belum terbiasa ujian seperti ini ya. Terus yang ketiga mungkin Anda kalau memang Anda baca cuma 1 kali 2 kali, Anda belum siap bisa blank semuanya. Itu. Maka saya bilang mempersiapkan dirilah diri Anda bahwa Anda tuh bisa menjadi percaya diri dengan apa ya? Membaca gitu loh. Sampai Anda paham. Itu tingkat kesulitan dalam menyampaikan narasi Anda itu. Tapi kalau dalam soal nggak ada, Mbak ya. Nah, makanya saya kasih kesempatan daripada kita berdosa, maka saya izinkan aja sekalian Anda boleh buka diktat itu, Anda letakkan dalam posisi yang tepat dan enak dibaca. Mau di kanan, di kiri, terserah Anda. Nah, itu mengurangi daripada tingkat kesulitan dalam menyampaikan narasi. Hanya mengurangi aja. Itu Mbak Romnia itu bagus sekali pertanyaannya. Oke, yang lain silakan. Makasih ya Pak. Atau kurang jelas atau kurang paham boleh tanya. Boleh dilanjutkan dengan pertanyaan yang hampir sama dengan kalau kurang jelas ya, kalau udah jelas ya alhamdulillah. Intinya di sini saya hanya membantu Anda ya dalam suatu ujian mendapatkan nilai terbaik dengan cara yang mudah gitu. Karena saya katakan dari awal, Pancasila itu bisa mudah dan bisa susah. Ya kalau mudahnya setelah Anda punya diktat, Anda tinggal pilih, Anda menyampaikan selesai. Tapi kalau tidak punya diktat, nah Anda akan mencari-cari itu dari materi yang ada di internet ya. Dan juga nanti biasanya yang kalau saya ada pelajari itu suka berbeda dengan diktat yang saya berikan gitu. Di sana lebih luas penyampaiannya dan lebih memahaminya lebih sulit juga sih. Nah, itu ketahuan nanti kalau yang tidak ada diktat atau mencari-cari di luar, yaitu biasanya di dalam menyampaikan narasi suka berbeda. Tetapi kalau dia sesuatu hal tidak mempunyai diktat, itu boleh-boleh saja Anda usaha aja. Minta tolong ke Mas Eli sebagai ketua kelas. Mintalah salah satu topik ya, minta di fotokopi atau di scan ya, terus itu ada pelajari, itu boleh, silakan aja ya bagi yang tidak punya diktat ya. Yang sudah pasti penilaiannya itu sudah berbeda ya daripada punya diktat, karena penyampaiannya itu mungkin nanti lebih baik. Ya mungkin juga yang tidak punya diktat baik, tetapi dia kan sudah
berusaha minta tolong pada temannya atau ke Mas Eli sebagai ketua kelas untuk bisa memberikan suatu soal kepada Mas Eli. Silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan, Mas. Nama saya Antoni Januario, NIM-nya 2020-11238. Misal kita udah dapat nih Pak jawabannya dari diktat, terus kita ingin menambahkan dari referensi lain, itu diperbolehkan atau tidak Pak? Tapi kita tetap berfokus pada diktat, kita hanya mengambil kayak misal penjelasan lain gitu Pak, buat memperkuat argumen yang ada di diktat ini Pak. Kalau sifatnya hanya untuk menambahkan sedikit saja, untuk memperjelas sedikit saja, itu boleh Mas, silakan ya. Tetapi kalau mau menggabungkan menjadi suatu narasi buat Anda untuk saya sampaikan, itu lebih baik tidak usah dilaksanakan atau dijalankan, tidak usah. Karena apa? Karena akan nanti waktu atau durasinya itu lebih panjang. Nah nanti kan saya tahu ya yang Anda sampaikan itu seperti itu. Nanti ada pertanyaan dari saya, pertanyaan yang berkaitan dengan tersebut. Nah itu akan bertambah lagi, nanti Anda menyampaikan kepada saya. Padahal saya hanya sebagai pengampu daripada sesuatu yang Anda sampaikan kepada saya, yaitu yang Anda berikan soal kepada saya dan memberikan jawaban sesuai dengan narasi yang ada di diktat. Gitu. Tapi kalau untuk contoh boleh. Untuk tambahan pengembangan itu boleh. Tapi untuk menggabungkan itu jangan. Karena apa? Nanti Anda sudah saya kasih sesuatu yang tidak sulit, takutnya nanti menjadi Anda mencari suatu kesulitan. Kalau Anda nanti mencari suatu kesulitan, nanti Anda ditanya, terus Anda tidak bisa jawab, itu bisa mengurangi daripada penyampaian kepada saya. Tapi untuk menambahkan, contoh itu boleh. Menambahkan berarti kan tidak digabungkan ya, hanya beberapa misalnya. Iya Pak. Contoh misalnya apa ya, di prasejarah misalnya di situ ada Sumpah Palapa, oke ya. Nah kalau Anda menunjukkan Sumpah Palapanya Anda sebutkan, itu boleh. Kan Parti Majapahit menyampaikan Sumpah Palapa. Kalau di buku itu nggak ada Sumpah Palapanya, terus Anda cari di Google ada, ya Anda sebutkan, itu boleh. Itu kan berarti menambahkan aja gitu Mas. Itu contohnya. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Terus misalnya Anda pilih implementasi. Nah, di situ disampaikan kan pasal 27 atau pasal apa. Nah, terus Anda tambahkan contoh yang lagi ngetren atau yang ada di lingkungan di daerah Anda, itu Anda sampaikan, itu lebih bagus. Misalkan Anda memilih implementasi ya, bab 4 di topik keempat, itu kan ada implementasi kan ya, mengenai batang tubuh kan ya. Anda pilih aja bab-bab yang ada di situ, terus Anda menyampaikan contohnya yang ada di lingkungan Anda. Itu bagus. Begitu Mas. Mas apa tadi? Antonius. Iya Pak, Antonius. siap. Ada di depan Anda ada buku nggak? Ada Pak. Ada, lihat bab 4 halaman 45-46 mengenai implementasi batang tubuh. Coba Anda lihat. Kalau sudah, sampaikan ke saya. Halaman 45-46 itu. Atau 45-47 deh. Atau
Coba Anda lihat, cari aja. Cari pendekatannya dari halaman yang saya sampaikan. Udah ada belum? Di sini adanya subtopiknya itu yang implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan itu, Pak. Apa bukan? Ekonomi ya, Ya. politik, ya. Politik. Itu kan, itu implementasi kan Mas ya? Iya Pak. Nah, misalnya ada ekonomi yang kurang, di lingkungan Anda yang kurang pas, Anda kan berikan contohnya itu bagus. Coba Anda baca contoh dari implementasi yang pilih ekonomi atau politik atau budaya atau sosial. Bab yang pertama aja Anda baca. Ada kan pasalnya Anda baca. Dari aspek politik itu ada dalam pasal 26, ya. Pasal 27, ya. Ayat 1 dan pasal 28, Pak. Ya, coba Anda baca satu pasal itu baca. Anda baca. Pasal 26 Anda baca. Untuk pasal 26 di situ dengan tegas mengatur siapa saja yang dapat menjadi warga negara Republik Indonesia selain orang berkebangsaan Indonesia asli, orang berkebangsaan lain yang bertempat tinggal di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada negara Republik Indonesia yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara dapat juga menjadi warga negara Republik Indonesia. Ya. Misal Anda tinggal di daerah mana? Di Lampung, Pak. Ada nggak kasus seperti itu? Kalau untuk kasus mau menjadi warga negara masih belum saya lihat, Pak. Ya. Belum lihat ya. Nah, ya. Saya bilang tadi kan yang Anda pahami, nyari kenyaman. Kalau ada dari pasal kan banyak pasalnya kan tuh ya, ekonomi ya, politik. Kalau ada yang di lingkungan Anda yang berkaitan dengan pasal itu, terus Anda boleh memberikan contohnya. Oh Pak, di lingkungan saya ada ini Pak, ini enggak. Anda ceritakan. Berarti dari situ Anda sudah penyampaian implementasinya itu Anda sudah bagus. Sudah mau mencari kasus. Seperti itu Mas. Iya, kalau sudah ada contoh, kan contohnya dua. Ada contoh yang bertolak belakang, ada yang contoh yang mengikuti, pro dan kontra. Ada yang kontra, misalnya kok dari pasal ini kenyataannya di lingkungan kita tuh nggak seperti itu loh Pak. Nah, tapi kamu bisa menyampaikan solusinya, itu lebih bagus Mas. Kalau yang pro sih gampang-gampang aja. Kayak kita kan pasal 26 tadi kita sudah termasuk orang yang pro kan. Ya kita sudah mendapatkan sebagai warga negara Indonesia. Betul kan? Tapi kan betul, ada yang tidak diakui oleh warga negara Indonesia. Ya kan kenapa gitu. Ternyata ada kan contoh kayak pemain bola ya kan dari negara luar, awal-awalnya dia hanya dikontrak sebagai membela klub salah satu yang ada di Indonesia. Ya kan? Ternyata dia betah di Indonesia atau dapat jodoh di orang Indonesia atau dapat kenyamanan dia tinggal di Indonesia, sehingga dia menjadi warga negara Indonesia. Nah itu kan bisa aja kan, dengan naturalisasi itu kan, gitu. Bisa aja ada sampaikan. Oke Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Yang lainnya, masih ada mau tanya? Kalau tidak, saya tutup. Assalamualaikum Untuk Pak. Waalaikumsalam. Ya, silakan Mbak. Perkenalkan nama saya Sami Anggra ini dengan NIM 2020-11-251. Ingin bertanya Pak mengenai untuk soalnya itu diberikan H-1 Pak kepada ketua kelas. Oh, penyampaian soal ya itu. Wah, ini bagus sekali ya. Kita udah cerita sana sini ternyata kapan Pak saya menyerahkan soalnya ke ketua kelas. Bagus tuh. Mbak siapa tadi tuh? Untung diingatkan ya. Mbak Sani. Terima kasih Mbak mengingatkan. Itu kalau bisa H-2 Mbak. Karena nanti ketua kelas kan mengerjakan PDF. Nanti send ke saya. Ya. Dan juga nanti yang memang benar
dikelompokkan satu untuk pesan ujian minggu depan itu benar-benar yang sudah siap. Siap itu berarti gangguan-gangguan sinyal, gangguan yang lainnya itu Anda sudah bisa atasi gitu loh. Misalnya, Pak, rumah saya di daerah Pak, di pedalaman Pak, kadang-kadang sinyal bagus, kadang jelek. Nah, kamu cari solusinya di mana di waktu pasang UTS saja itu Anda menempatkan diri di suatu tempat yang sinyal lebih baik daripada tempat tinggal Anda gitu. Anda cari misalnya di daerah agak keluar, apa di rumah saudara, apa di kelurahan, atau di kecamatan, kok yang punya sinyal aja. Karena Anda sedang ujian nih gitu. Seperti itu. Ya Mbak ya. H-2 ya Mbak ya. Ya, Mas Eri. Ada yang ingin saya tanyakan lagi, Pak? Silakan. Silakan Mbak. Jadi kita ngasih ke ketua kelas itu hanya bentuk soalnya saja ya Pak? Penjabaran kita jelaskan saat UTS nanti ya Pak? Betul Mbak Asasmi. Okay. Betul Mbak. Jadi tadi nggak? Ya tadi sudah ditanyakan juga sama teman kamu ya. Jadi kamu hanya nomor NIM, nama dan soal. Kalau mengenai jawaban yang akan disampaikan nanti narasi kepada saya, Anda saja yang tahu. Setelah nanti saya panggil, nanti Anda langsung saya spotlight, terus Anda menyampaikan. Ada mau tanya lagi Mbak Asasmi? Saya kira cukup Pak, terima kasih atas jawabannya Pak. Sama-sama Mbak. Pak, saya mau bertanya lagi Pak. Siapa nih? Karisa Amalia Pratiwi, NIM 2020-11244. Boleh, silakan Mbak. Kan kita kumpul soalnya itu di ketua kelas Pak. Nah, ada nggak Pak batas waktunya pengumpulan soalnya itu? H-2 Mbak. Oh, Misalnya sekarang kan hari Kamis ya, hari Selasa sudah masuk ke ketua kelas Mbak. Ya Mbak ya? Iya Pak. Ya. Nah, makasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Eli, sudah paham, Li? Mas Eli itu kan bukunya sudah ada. Cuma saya besok baru masuk. Ya besok saya kabarkan ya. Ya, mudah-mudahan saya sehat ya. Saya lagi nggak enak badan juga sih, lagi batuk. Semoga sehat. Saya bisa masuk besok, terus nanti bisa saya WA ke Eli. Atau saya sampaikan ke tepatnya siapa namanya Han? Saya lupa tuh. Yang teman. Oh iya, dia baik dia. Dia orang yang memang baik. Dia sosialnya tinggi, bantu-bantu gitu. Oke, kalau tidak lagi yang bertanya, ini saya anggap semuanya sudah paham mengenai pelaksanaan dan materi di dalam soal UTS tersebut, ya. Kalau memang saya anggap sudah paham, maka saya bisa mengakhiri pertemuan hari ini. Tapi kalau masih ada yang bertanya, bisa saya tunggu sampai 5 menit ke depan. Amin, amin. Tidak ada? Masih ada waktu 3 menit. 14.32 di monitor saya ya.
Oke, gimana? Nah, kalau sudah, rekan-rekan, halo semua. Halo semua rekan-rekan. Halo Iya, Pak. Ya, Pak. Halo Pak. Sepertinya tidak ada pertanyaan Halo lagi semua. Pak. Halo. Halo Halo Pak. Halo Pak. Halo Pak. Halo. Halo. Ya Pak. Oke ya, Mas. Halo. Halo Pak. Iya Pak. Iya Pak, halo Ya. Pak. Oke ya, udah. Nah, ini udah semuanya nih katanya tuh. Oke, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Semoga minggu depan dan minggu berikutnya itu menjadi suatu kesuksesan kita, khususnya kelas G ya, di mana peran penting daripada ketua kelas yaitu Mas Eli. Kalau Mas Eli bekerja dengan baik, semoga rekan-rekan dari kelas G ini juga baik juga ya. Dan tolong dibantu juga rekan-rekan atas kerjanya Mas Eli nanti dalam pelaksanaan ujian. Saya akhiri pertemuan kita pada sore ini. Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Masih.